Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Tang Wutong tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya baik-baik saja." Susan Si berkata dengan wajar, "Bagus kalau begitu. Aku sudah bertanya pada dokter abadi tetua Douluo sebelumnya, dan dia bilang saluran Yuhao pada dasarnya sudah terhubung kembali, tapi butuh waktu untuk pulih. Bajunya penuh dengan noda darah yang tidak baik untuk tubuhnya. Bisakah kau membantunya melepas bajunya malam ini? Hati-hati." "Baiklah." Tang Wutong tanpa sadar menyetujui permintaannya. Saat ia menyadari betapa merepotkannya seorang wanita membantu seorang pria mengganti bajunya, Susan Si sudah pergi. Dia ingin menghentikannya, tetapi akhirnya dia tidak melakukannya. Susan Si tersenyum lebar sambil berjalan pergi. "Yuhao, aku sudah banyak membantumu. Kamu harus berusaha sebaik mungkin dan cepat pulih." Setelah makan malam, Tang Wutong kembali ke tendanya. Ia punya waktu 2 jam untuk beristirahat. Namun, ia tak bisa tetap tenang saat duduk di tempat tidurnya. Ia menyadari bahwa ia sebenarnya sangat menantikan 2 jam itu berlalu. Namun, 2 jam itu berlalu sangat lambat. Ia sama sekali tidak bisa menenangkan diri, dan bahkan mulai mondar-mandir di dalam tendanya untuk menenangkan diri. Akhirnya, 2 jam berlalu. Ia bergegas keluar dari tendanya dan menuju ke tenda seberang. "Wutong, kau di sini." Jing Ziyan berdiri menyambutnya saat melihatnya berjalan mendekat. "Oh ya, Suster Ziyan. Kamu juga mengalami masa-masa sulit. Bagaimana kabarnya?" tanya Tang Wutong lembut. Jing Ziyan tersenyum dan menjawab, "Semuanya baik-baik saja. Aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan pergi istirahat sekarang." "Baiklah, jangan khawatir." Tang Wutong mengiyakan perkataannya dan melihat Jing Ziyan keluar dari tenda. Setelah Jing Ziyan pergi, ia kembali ke sisi Huo Yuhao. Napasnya memburu. "Apakah aku benar-benar akan bersamanya sepanjang malam? Semua orang juga tahu itu. Tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah Gui juga tetap di sini semalaman? Aku juga bisa." Tang Wutong perlahan berjalan ke sisi tempat tidur Huo Yuhao dan mengamatinya yang sedang tertidur lelap. Wajahnya masih sepucat sebelumnya, tetapi tidak sepucat malam sebelumnya. Napasnya juga menjadi lebih teratur. Dia masih mengenakan pakaian pemberian Susan Si. Melihat kemejanya yang berlumuran darah, ia tak bisa menahan diri untuk mengingat tubuh telanjang Huo Yuhao setelah menerima serangan cahaya dewa kematian untuknya. Wajahnya sedikit memerah karena malu. "Saya akan membantunya membersihkan tubuhnya terlebih dahulu." Ia mengisi baskom dengan air bersih sebelum kembali ke tenda. Setelah itu, ia menggunakan baskomnya sendiri untuk menampung air panas dan menyesuaikan suhu air dengan air di baskom lainnya. Dia tidak menggunakan handuk di tenda Huo Yuhao. Dia tidak mau mengakui pada dirinya sendiri bahwa Ye Gui telah menggunakannya untuk membersihkan Huo Yuhao malam sebelumnya, jadi dia tidak ingin menggunakannya sama sekali. Ia menggunakan handuknya sendiri. Setelah merendam handuk dalam air hangat, ia duduk di samping tempat tidur Huo Yuhao dan dengan hati-hati membuka kancing kemejanya. Ia sedikit bergidik saat menyentuh dada Huo Yuhao. Membantu seorang pria membuka kancing bajunya memang sangat intim. Wajahnya memerah karena malu, dan tubuhnya pun menghangat. Bahkan suhu di dalam tenda pun terasa naik karena rasa malunya. Setelah terdiam sejenak, ia memutuskan untuk mencubit payudara Huo Yuhao dan perlahan melepas bagian depan bajunya. Setelah itu, ia dengan lembut melepaskan kekuatan jiwanya, mengangkat tubuh Huo Yuhao dan melepas bajunya.
Setelah selesai, dia menemukan ada lapisan keringat di dahinya. Bagi seorang Soul Sage, ini sama sekali tidak sulit. Namun, ia malah berkeringat. Seberapa gugupnya ia, Huo Yuhao mulai mengeluarkan kabut darah, dan beberapa noda darah di tubuhnya sudah mengering. Ketika ia melepas bajunya tadi, terlihat jelas bahwa banyak noda darah sudah menempel di tubuhnya. Tang Wutong menggunakan sedikit air hangat untuk menepuk-nepuk permukaan bajunya, berharap dapat melarutkan beberapa noda darah yang sudah kering sebelum membersihkannya. Ia menahan tubuh Huo Yuhao agar tetap melayang di udara menggunakan kekuatan jiwanya. Setelah itu, ia melepaskan kupu-kupu Dewa Naga bercahaya dan menggunakan salah satu sisi sayapnya untuk mengangkatnya. Ia segera merunduk di bawahnya dan menggunakan handuk basah untuk menyeka noda darah di punggungnya. Keringatnya semakin banyak, mengeluarkan sedikit aroma. Ia sangat fokus saat melakukan semua ini. Wajahnya memerah, tetapi ia merasakan kepuasan setelah membersihkan tubuh Huo Yuhao. Ia bahkan merasa puas. Dengan hati-hati ia meletakkannya kembali di tempat tidur. Sudah waktunya untuk membersihkan bagian depannya. Ia merendam handuk di air hangat sebelum menyeka wajahnya. Setelah menyeka wajahnya, ia menyeka alisnya. Hatinya terasa nyeri kram saat melihat wajah pucatnya. Dia benar-benar terluka parah. Setelah mengusap wajahnya, ia mulai mengusap lehernya sebelum beralih ke dada, lengan, ketiak, perut, dan pinggangnya. Tubuhnya terasa sangat bersih setelah diusap dengan teliti oleh Tang Wutong. Ho, setelah selesai, ia menghela napas panjang dan merasa rileks. Ia mengangkat pergelangan tangannya dan menyeka keringatnya dengan lengan bajunya. Setelah terkekeh, ia bergumam dalam hati. Jadi aku ternyata bisa melayani orang lain. Kalau ayah tahu soal ini, aku penasaran seperti apa reaksinya. Namun, senyumnya tak bertahan lama, karena tatapannya tertuju pada celana Huo Yuhao. Aku sudah selesai dengan atasannya. Bagaimana dengan bawahannya? Bersih atau tidak? Ia merasa terpukul saat melihat celananya yang berlumuran darah. Meskipun ia sempat mengintip tubuh telanjangnya malam itu, situasinya tetap berbeda dengan sekarang. Semua orang dalam bahaya saat itu, dan mereka tak peduli. Namun, mereka sendirian di dalam tenda saat ini. Meskipun ia koma, suasana intim perlahan tercipta di dalam tenda. Ia tertegun menatap Huo Yuhao. Tang Wutong seakan mendapat pencerahan. Ia menarik selimut menutupi seluruh tubuh bagian atas Huo Yuhao dan menutupinya. Ia berbalik dan sampai di depan tendanya. Ia melihat keluar, lalu kembali setelah memastikan tidak ada orang di sekitar. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Tang Wutong mengambil keputusan. Ia mengusap ikat pinggangnya dengan tangan kanannya sebelum robek. Ia menurunkan selimutnya sedikit, hingga menutupi selangkangannya. Setelah itu, ia dengan hati-hati mengangkat tubuh Tang Wutong dengan kekuatan jiwanya, dan menggunakan air hangat untuk membasahi noda darah di celananya, sebelum perlahan menurunkan celananya. Dengan selimut itu, ia berhasil menutupi bagian paling vitalnya. Setidaknya tidak ada yang memalukan. Baru setelah itu ia menyeka kakinya yang terbuka. Melihat noda darah menghilang, Tang Wutong menghela napas lega. Dahinya kembali dipenuhi keringat. Dia mengerutkan bibirnya ke arah Huo Yuhao sebelum menjulurkan lidahnya. Orang ini benar-benar membuatku lelah. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Bagaimana aku bisa membantunya membersihkan bagian tubuhnya itu? Lagi pula, dia belum menikah. Dia tidak tega membersihkan bagian pribadi pria seperti itu, meskipun dia mungkin sedikit menyukainya. Setelah ragu sejenak, dia segera berbalik dan berlari keluar untuk memanggil Susansi. Ketika Susansi datang dan melihat kaki Huo Yuhao yang terbuka,
ia hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, di permukaan, ia tampak sangat tenang. Senior Su, saya tidak bisa membantunya. Saya sudah menurunkan celananya. Tolong bantu dia. Sambil berbicara, Tang Wutong dengan malu-malu menyerahkan handuk di tangannya kepada Su Sansi. Setelah itu, ia berbalik dan lari. Su Sansi tidak mengolok-oloknya. Dia sudah cukup malu. Dia tahu persis kapan harus bercanda dan kapan tidak, dan apa batasannya. Setelah membersihkan area vital Huo Yuhao, dia membantunya mengenakan celana bersih. Melihat wajah Tang Wutong yang malu dan butiran keringat di ujung hidungnya, Su Sansi bertanya dengan cemas, "Aku sudah selesai." "Wutong, kamu baik-baik saja? Kalau tidak, aku bisa membantumu merawatnya untuk sementara waktu." Tang Wutong menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Aku baik-baik saja, Senior Su." "Biar aku saja." "Baiklah. Beritahu aku jika kamu butuh bantuan." Setelah selesai berbicara, Su Sansi berbalik dan pergi. Tang Wutong duduk di samping tempat tidurnya dan terus memperhatikan Huo Yuhao yang tertidur. Sambil menghela napas panjang, apa yang dilakukannya sebelumnya bahkan lebih melelahkan daripada berkultivasi seharian penuh. Memang tidak melelahkan secara fisik, tetapi melelahkan secara mental. Dia merasa puas saat melihat betapa bersihnya Huo Yuhao. Orang ini benar-benar hebat. Dia membuatku sangat lelah. HMPH, saat dia bangun nanti, aku akan membereskannya. Saat dia duduk di samping tempat tidurnya dan memperhatikannya tidur, dia menenangkan pikirannya dan perlahan mulai tertidur. Biasanya hal seperti ini tidak akan terjadi, tapi tadi ia terlalu tegang. Saat ini, tanpa disadari ia merasakan kelesuan yang kuat saat ia rileks. Bahkan Tang Wutong pun tak tahu kapan ia jatuh ke tempat tidur. Saat jatuh ke tempat tidur, ia menggeliat. Tetapi tak menyentuh Huo Yuhao. Ia seperti anak kucing yang tertidur lelap. Langit semakin gelap. Tiba-tiba, Huo Yuhao bergerak. Tangan kanannya gemetar dan menyentuh tangan Tang Wutong. Tanpa sadar ia mengaitkan jarinya, dan napasnya semakin cepat. Bibirnya juga sedikit bergetar. Sejak ia tertidur lelap hari itu, Huo Yuhao terus-menerus bermimpi dan bermimpi buruk. Segala sesuatu di masa lalu terputar kembali di benaknya. Masa kecilnya yang tragis, masa-masa sulit kultivasi di Akademi Shrek, masa-masa indah bersama Wang Donger, dan keempat jurus fusi mereka. Semuanya muncul di benaknya. Kepergian Wang Donger dan Wang Qiwer serta segala macam rasa sakit juga memenuhi kepalanya. Sensasi dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya, menembus rasa sakit, dan perlahan memadamkan api penderitaan di dalam dirinya. Perasaan menyegarkan itu terasa luar biasa nyaman. Dan saraf Huo Yuhao perlahan-lahan mengendur dalam tidur nyenyaknya. Dalam mimpinya, Donger telah kembali ke sisinya dan bersandar di sampingnya. Ia bisa mencium aroma samar Donger saat menggenggam tangan mungilnya, dan ia bisa merasakan hatinya benar-benar tenang. Semua rasa sakit dan penderitaan yang menyiksa yang ia alami di masa lalu tak ada artinya lagi dengan Donger di dekatnya, dan semuanya tak lagi menyakitkan selama Donger kembali. Setidaknya, ada rasa manis yang menyegarkan setelah kepahitan. Sinar matahari pertama menembus tenda keesokan paginya dan menyinari wajah Tang Wutong. Tanpa sadar, ia ingin mengangkat tangannya untuk melindungi diri dari sinar matahari, tetapi ia merasa tangannya agak berat. Tang Wutong membuka matanya. Mata biru kemerahannya yang besar masih agak kabur dan mengantuk, dan yang pertama dilihatnya adalah pipi pucat namun sedikit kemerahan. Keburaman di matanya langsung lenyap, dan mata indahnya yang besar langsung melebar dalam sekejap. Segalanya menjadi kosong di benaknya. "Aku, di mana aku?
Kenapa ada orang tidur di sebelahku? Ia hampir saja menendangku. Tetapi ia masih ingat betul profil samping yang sedang ditatapnya, dan ia mengerti bahwa orang ini tidak boleh disakiti. Tang Wutong memaksa dirinya untuk tenang dan menenangkan diri sebelum menatap orang ini dengan serius. Ini dia, Huo Yuhao. Ingatan Tang Wutong dari malam sebelumnya akhirnya kembali. Ia berpikir, dengan terkejut, aku tertidur di sebelahnya. Dan aku tidur di sini semalaman? Meskipun orang ini masih pingsan, tapi aku tidur bersamanya semalaman. Tang Wutong melirik tangannya. Ia tercengang ketika mendapati semua jari di tangan kanannya bertautan erat dengan tangan kanan Huo Yuhao, seolah memang begitulah seharusnya. Itu tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan, Tang Wutong? Tang Wutong terduduk, malu, lalu dengan cepat menarik tangannya kembali. Wajahnya memerah karena malu. Dia masih pingsan, dan jelas bukan dia yang mengulurkan tangan untuk meraihku. Apakah ini berarti aku tidak hanya tidur di sebelahnya, tetapi juga memutuskan untuk menggenggam tangannya? Itu sungguh tidak masuk akal. Tang Wutong menempelkan tangannya ke pipinya yang terasa panas. Ia tak berani menatap Huo Yuhao. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari luar tenda. Tang Wutong terlonjak berdiri seolah-olah terkejut. Ia berdiri di samping tempat tidur sambil mengalirkan kekuatan jiwanya untuk menenangkan diri. Tirai dibuka saat Su Sansi dan Jiang Nanan masuk dari luar. Mereka memandang Tang Wutong yang berdiri di samping tempat tidur, dan Jiang Nanan tak kuasa menahan tawa. Ia berkata, "Wutong, meskipun kau merawat Huo Yuhao, kau tak perlu terus berdiri. Bagaimana kabarnya? Apa ada yang berubah?" Punggung Tang Wutong menghadap mereka saat ia mengangguk dan berkata, "Dia baik-baik saja. Semuanya normal." Su Sansi dan Jiang Nanan datang ke samping tempat tidur. Su Sansi melirik Tang Wutong, dan mendapati ekspresinya yang malu dan memerah. Dari sudut pandangnya, Tang Wutong jelas masih merasa malu karena telah membereskan Huo Yuhao malam sebelumnya. Jiang Nanan tak kuasa menahan tawa, tetapi ia tidak mengungkapkannya. Kulit Yuhao sepertinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Lihat, ada rona kemerahan di wajahnya, kata Jiang Nanan gembira. Bukankah begitu? Su Sansi menunduk, dan bisa melihat bahwa wajah Huo Yuhao jauh lebih baik daripada beberapa hari terakhir, sementara napasnya jauh lebih berat dan lebih stabil. Wutong, kamu jaga dia baik-baik. Sepertinya dia akan cepat pulih. Puji Su Sansi. Ya, aku harap dia akan pulih secepatnya, jawab Tang Wutong otomatis. Jiang Nanan berkata, "Wutong, kamu pasti lelah setelah merawatnya semalaman. Sebaiknya kamu kembali dan istirahat. Sansi dan aku akan bergantian menjaganya di siang hari." "Oh, oke." Tang Wutong mengangguk ke arah mereka sebelum bergegas keluar. Ia berlari ke tendanya sendiri setelah keluar dari tenda Huo Yuhao. Jiang Nanan melirik tirai tenda yang masih sedikit bergoyang. Ia bergumam bingung, kenapa dia terlihat seperti sedang melarikan diri dari sesuatu? Su Sansi terkekeh dan berkata, "Siapa yang tahu? Lagi pula, Yuhao sedang dalam kondisi yang buruk. Dan dia tidak bisa berbuat jahat padanya. Bahkan jika dia mau. Tidak mungkin terjadi apa-apa." Jiang Nanan tersipu saat dia memelototinya dan berkata, "Hanya kamu yang akan berpikir untuk melakukan hal-hal buruk setiap hari." Su Sansi memeluk pinggang rampingnya dan berkata, "Bukankah tadi malam kau bilang bahwa hal buruk sebenarnya terasa menyenangkan?" "PSST, dasar brengsek. Bisa-bisanya kamu ngomong gitu? Kalau kamu terusin, lain kali jangan dekat-dekat lagi," balas Jiang Nanan dengan marah. Wajahnya semakin memerah. Baiklah,
aku akan berhenti. Aku akan berhenti bicara. Susansi meminta maaf berulang kali. Matanya tiba-tiba melebar saat berbicara. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa sudut mulut Huo Yuhao sedikit melengkung ke atas, seolah-olah dia tersenyum. Huo Yuhao pulih dengan sangat cepat. Dan akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya sore itu juga. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, pikirannya jernih dan terjaga. Dan itu tak diragukan lagi menandakan bahwa ia sedang memulai perjalanan menuju pemulihan yang cepat. Susansi sedang merawat Huo Yuhao di sore hari. Ia baru saja memberi Huo Yuhao air sebelum merendahkan suaranya dan berkata dengan nada mengancam, "Bajingan kecil. Apa kau mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kau dengar pagi ini?" Huo Yuhao tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Tidak. Aku tidak mendengar apa-apa." "Benarkah?" Susansi menatapnya dengan curiga. "Tapi kenapa aku merasa kamu tersenyum pagi ini?" Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, "Kakak ketiga. Kau pasti merasa bersalah. Apa yang telah kau lakukan kali ini?" Pes, aku benar dan jujur. Kenapa aku harus merasa bersalah?" "Baiklah, Yuhao, jangan bahas itu. Misi kita bisa dianggap selesai dengan sukses. Kita telah membantu Kekaisaran Bintang Luo merebut kembali pegunungan Mingdou, yang bisa mereka gunakan untuk mengancam wilayah Kekaisaran Matahari Bulan secara langsung. Kita telah mencapai tujuan strategis kita. Haruskah kita kembali setelah kau pulih?" Huo Yuhao menjawab, "Ya, sudah waktunya kembali. Kita belum tahu bagaimana situasi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika Kekaisaran Jiwa Surgawi ditaklukkan sepenuhnya, Kekaisaran Matahari Bulan akan langsung mengancam akademi. Kita harus kembali ke akademi secepat mungkin setelah aku sedikit lebih baik." Susansi berkata, "Baiklah kalau begitu, sepertinya kita tidak punya pilihan lain." "Benar. Kekaisaran Bintang Luo telah memerintahkan kita untuk diberi penghargaan atas jasa kita dalam pertempuran, dan banyak penghargaan telah diberikan kepada kita. Kita telah menerima semua hadiah uang. Tetapi kita menolak tawaran gelar bangsawan. Gelar Anda adalah markis turun-temurun. Apa rencana Anda dengan itu?" Huo Yuhao menghela napas dan berkata, "Lupakan sisanya. Gelar markis turun-temurun ini berguna bagiku, jadi aku menginginkannya." "Bagaimana situasi di garis depan?" Susansi berkata, "Kekaisaran Bintang Luo telah menempatkan garnisun di pegunungan Mingdou setelah merebutnya kembali. Mereka telah mengirim puluhan tim kecil ahli jiwa untuk menghancurkan Kekaisaran Matahari Bulan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian Kekaisaran Matahari Bulan, tetapi kami tidak tahu apa yang akan dicapai dengan tindakan ini. Kami tidak lagi berpartisipasi dalam operasi militer mereka setelah hari itu." Huo Yuhao berkata, "Tidak apa-apa. Aku percaya Duke Macan Putih tidak akan membuat kesalahan yang sama." Dengan ketajaman strateginya, para elit Kekaisaran Bintang Luo semuanya ada di sini. Dan Kekaisaran Matahari Bulan harus mengerahkan banyak upaya bahkan jika mereka mengerahkan pasukan besar mereka untuk menyerang pegunungan Mingdou dan merebutnya kembali. Selain itu, pasukan utama mereka semua terkonsentrasi di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Susansi tertawa getir. "Kurasa Kekaisaran Bintang Luo tidak akan terlalu mengancam Kekaisaran Matahari Bulan. Dewa Kematian, Douro, terlalu menakutkan. Dengan kehadirannya, akan sangat sulit untuk memberikan kerusakan nyata pada Kekaisaran Matahari Bulan." Tatapan sedih dan frustrasi muncul di mata Huo Yuhao. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari apa yang baru saja dikatakan Susansi? Dewa Kematian, Ye Shisui, adalah seorang Douro tertinggi yang memiliki boneka iblis berdarah yang kuat sebagai jiwa bela dirinya. Dia bahkan mantan kekasih gurunya,
senior ini terlalu kuat. Huo Yuhao masih ingat bahwa gurunya pernah berkata bahwa sulit bagi master jiwa jahat untuk menjadi titled Douluo, tetapi jika salah satu master jiwa jahat tersebut akhirnya menjadi titled Douluo, maka akan terjadi malapetaka. Gereja Roh Kudus telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka akhirnya matang. Mereka memiliki master jiwa jahat yang juga bergelar Douluo. Dan mereka bahkan memiliki seorang master jiwa jahat yang merupakan Douluo tertinggi. Dia memiliki pagoda Dewa Kematian, yang mungkin telah menjadi alat jiwa kelas 10. Ye Shisui hampir tak terkalahkan di dunia manusia, dan terlibat langsung dalam perang ini. Dewa binatang di Tian telah membuatnya takut kali ini, tapi bagaimana dengan yang berikutnya? Kekuatan satu individu mungkin tidak dapat mengubah hasil peperangan, tetapi orang dengan kekuatan mengerikan seperti dia lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran.